podcast angkringan Mbah Karso. Ter ter ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara podcastnya Mbah Karso. Ter 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 ya. Kali ini sudah ada rekan saya yang akan menemani podcastnya Mbah Karso untuk pagi kali ini ya. Pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh ya. Karena untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan yaitu Bapak Dedi Alparesi ya, dari hakim dari Pengadilan Negeri Magetan ya. Kita bakal ngobrol tentang KUHP ya. Jadi kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Mbah Karso dan juga seluruh pendengar Rahasia FM dimanapun berada. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bapak, Bapak Dedi ini adalah salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan ya Bapak ya. Sudah berapa tahun Bapak? Di Magetan ini kan karena sejuk ya Mbak Karso ya. Iya. Terasa begitu cepat waktu itu berjalan ya. Iya betul. Sudah 2 tahun Mbak Karso. Alhamdulillah. Jadi baru terasa sekitar 2-3 bulan ini di Magetan ini. Oh gitu. Seneng nggak Bapak bertugas di Magetan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemarin saya dapat kabar itu bahwasannya Kepala Pengadilan Negeri Magetan itu baru dilantik kemarin ya Bapak ya? Yang kemarin itu Kepala Kejaksaan Negeri. Oh gitu. Kalau yang sebelumnya kita juga punya pimpinan yang baru sekitar 10 April yang lalu kalau tidak salah 10 Mei ya. 10 Oh Mei gitu. kalau saya tidak salah. Itu Pak Rintis Chandra menggantikan Ibu Mayasari Octavia. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya minggu kemarin itu Kepala Kejaksaan Negeri. Oh gitu, kejaksaannya yang baru ya. Alhamdulillah. Kejaksaan dengan pengadilan itu sebenarnya berbeda Pak Karso. Bedanya? Nah, kalau kejaksaan itu fokusnya pada proses penuntutan. Oh, penuntutannya. Nanti perkara yang sudah sudah disidik oleh polisi dilimpahkan kejaksaan. Kejaksaan kemudian baru melimpahkan ke pengadilan. Oh gitu. Baru hakim-hakimnya menyidangkan perkara yang sudah dilimpahkan tersebut. Oh Jadi, gitu. Kemudian dalam prosesnya nanti jaksa menuntut terdakwanya, kemudian hakim yang menentukan apakah terdakwanya bersalah, diputus berapa, begitu Mbak Karso. Oh gitu. Berarti ini hampir bekerja sama begitu ya Bapak ya. Nah, secara umum ya Bapak ya, apa yang paling berubah tentang KUHP dari sebelum tahun 2025 ke 2026 ini? Perbedaannya apa nih Bapak? Nah, memang KUHP kita ini kan baru berlaku Januari 2026. 2026, nggih. Nah, sebenarnya Mbah Karso kalau kita lihat sejarahnya, dulu ketika kita dijajah oleh Belanda, itu kan terhadap kita juga diterapkan aturan hukum pidana. Aturan hukum. Selama sudah ratusan tahun, yang berlaku itu KUHP Belanda itu. Lalu kemudian tahun 63 itu para pemikir hukum kita itu melakukan simposium hukum, kemudian melakukan konferensi hukum untuk merubah KUHP yang peninggalan Belanda itu. Oh gitu. Itu sudah sejak tahun 63 itu Mbah Karso. Nah tapi baru selesainya di 2023 kemarin. Nah 3 tahun kemudian di 2026 baru berlaku. Oh gitu. Jadi sejarahnya panjang ini. Sejarah panjang sudah. Berarti KUHP ini sejak zaman Belanda itu sudah ada. Masya Allah. Loh kok baru tahu saya. Berarti perubahannya ini cukup signifikan atau bertahap begitu? Nah, kalau dulu Belanda menjajah kita tentu pengennya kita Bumi Putra ini istilahnya dihukum penjara begitu Pak Karso. Iya. Sedikit-sedikit penjara gitu ya Pak Karso. Iya betul. Tapi dengan KUHP baru sekarang, perubahan yang paling mendasar itu sebenarnya sudah beralih tujuan pemidanaan itu yang semulanya
kepada penghukuman terhadap terdakwa atau yang melakukan tindak pidana itu sekarang sudah berubah ke arah perbaikan atau restoratif istilahnya. Oh gitu. Pemulihan keadaan semula. Contoh sederhananya begini Pak Karso. Dulu kalau di rumah ada apa namanya? Ada tetangga yang maling sendal misalnya. Ayam, paling banyak ayam sekarang. Ayam, ya. Bebek misalnya. Iya. Nah itu kan langsung dilapor ke polisi, kemudian langsung ditangkap misalnya. Ya, kemudian disidang di pengadilan, nanti diputusnya misalnya penjara 3 bulan, 6 bulan. Nah sekarang kalau KUHP baru kita itu kemudian juga dimungkinkan pengenaan pidananya denda Pak Karso, secara sederhananya. Misalnya yang dicuri sekitar nominalnya 100.000 misalnya. Iya. Nah, kemudian kalau seandainya nanti diperiksa oleh hakimnya, bisa jadi yang bersangkutan itu hanya akan divonis pidana denda 100.000. Oh gitu. Sehingga tidak harus lagi kemudian misalnya masuk penjara begitu. Nah kalau penjara kan juga rutannya jadi penuh. Iya. Kemudian harus diberi makan juga. Sedangkan ini cuma curi ayam. Nah, kecuali misalnya nyurinya udah 2 kali, 3 kali. Oh gitu. Nah, beda lebih. Tapi saya lihat dari beberapa berita-berita di luar sana, selain Magetan loh Bapak, kemarin ada yang menyuri pohon pisang. Itu bisa dipenjarakan juga. Nah sekarang dengan KUHP baru ini sebenarnya itu paradigma sudah berbeda. Jadi untuk perkara-perkara tertentu yang ancaman hukumannya ya 5 tahun ke bawah misalnya, atau kategori dendanya itu kalau tidak lebih dari 50 juta misalnya, ancaman dendanya itu bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Oh gitu. Nah, tapi kalau bicara soal KUHP ini ya Bapak ya, ini kan seperti pencurian ayam kayak tadi, pasti pasalnya tidak terlalu berat ya Bapak ya. Nah, apakah itu nanti juga dengan KUHP yang baru ini bisa meringankan dari tersangka itu? Nah, secara umum sebenarnya ada perubahan mendasarnya ya tadi jenis penghukumannya tadi itu. Jadi bisa dimaknai sekarang kalau ada tindak pidana yang sifatnya ringan misalnya Pak Karso itu tidak harus di penjara, tapi di kepolisian pun sekarang bisa diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif namanya. Oh gitu. Nah, jadi apa namanya, dulu kalau sedikit-sedikit yang saya sampaikan tadi harus masuk ke kejaksaan kemudian dilimpah ke pengadilan. Sekarang kawan-kawan kita kepolisian bisa secara sederhana memediasi lah, mediasi perkara tersebut, dan kalau seandainya korbannya setuju, tidak keberatan misalnya diganti rugi misalnya tadi ayamnya, harga yang sudah dicuri, ada kemudian pernyataan tersangkanya itu atau terdakwanya kalau di persidangan itu meminta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi, itu sebenarnya tidak perlu lagi sampai ke persidangan. Oh gitu. Nah, itu sederhana. Berarti ini membantu masyarakat dan juga meringankan beban dari masyarakat juga, karena ada orang yang kemarin itu saya lihat mencuri pisang karena untuk kebutuhan pokok mereka. Betul. Kalau kita ingat kasus Nenek Minah dulu. Iya, betul sekali. Nah, betul ya. Nenek Minah itu mencuri kakao. Iya. Kan kemudian harus dipenjara berapa tahun itu ya? Harus disidang ke pengadilan. Nah, kalau dengan KUHP baru yang sekarang ditambah dengan aturan pelaksanaan KUHP-nya namanya, itu mudah-mudahan Nenek Minah yang dulu viral itu mudah-mudahan sekarang kita tidak akan melihat itu lagi. Mudah-mudahan Pak. Iya, alhamdulillah, semoga aja di Kota Magetan tidak seperti itu. Tapi dengan KUHP yang baru ini apakah mendapatkan respon baik dari jajaran dari kepolisian, dari jajaran kejaksaan dan lain sebagainya begitu Bapak? Nah, selaku aparat penegak hukum tentu lahirnya undang-undang ini kami harus menyesuaikan ya, bahkan ya bagaimanapun kewenangan pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang melaksanakan di lapangan adalah aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai nanti rutan atau lapas. Gitu. Karena sistem peradilan pidana itu dia berpadu dia sebenarnya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rutan. Karena nanti rutan juga punya tugas ini
yang misalnya sudah dipidana itu untuk kembali kemudian ke masyarakat kan harus dibina lagi begitu. Iya, betul. Secara umum respon penegak hukum tentu siap melaksanakan aturan ini. Ini juga sudah berjalan Pak Karso kurang lebih sekitar 4 bulan ya. 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April. Nah, dan rata-rata juga pelaksanaannya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oh gitu. Berarti sejak mulainya berlakunya KUHP yang baru ini sudah terasa dampaknya begitu ya? Sudah terasa dampaknya. Oh gitu. Ini untuk KUHP ini apakah yang kasus-kasus yang menjerat mereka para tersangka di tahun sebelum 2026 apakah juga sidang yang ini lanjutannya apakah juga masuk di KUHP baru atau ikutan KUHP yang lama? Ini menarik ini. Sebenarnya kalau ada tindak pidana yang terjadi misalnya sebelum 2 Januari ya Pak? Iya betul. Nah, nanti kalau ketika disidangkan itu nanti kejaksaannya nanti bisa menentukan pasal yang paling menguntungkan untuk terdakwanya. Oh gitu. Misalnya kalau di KUHP baru misalnya ancamannya 1 tahun penjara. Iya. Di KUHP lama biasanya 2 tahun. Nanti yang dipilih pasalnya yang KUHP yang baru. Yang menguntungkan untuk terdakwa. Nah begitu Pak Karso. Jadi tetap kalau misalnya perkara-perkara yang di 2025 ke bawah itu tetap bisa disidang. Nah menariknya lagi Pak Karso, kalau sekarang itu untuk tindak pidana yang relatif ringan itu pengenaan sanksinya juga bisa kerja sosial. Nah kita misalnya mutus nih hakim nih, ini selain curi bebek tadi ya, curi ayam, ya mungkin ada lagi misalnya berkelahi lah misalnya, kena gampar sedikit misalnya ya, langsung laporan. Nah sekarang itu hakimnya bisa menentukan pidananya kerja sosial, misalnya bersihkan masjid 1 bulan. Wah ini. Tapi harinya harus diatur misalnya dari pagi sampai siang misalnya. Nggak boleh lebih. Tapi diawasi enggak? Diawasi. Nah, sama jaksanya nanti diawasi. Sama Mbah Karso itu gini. Ya kan diberi sanksi sosial ya kan, mengerjakan masjid atau membersihkan tempat umum ya kan. Lah kok enggak ditunggu, mereka kabur ya kan. Nah, terus yang bagian pengawas dari mereka itu siapa nantinya? Nanti yang mengawasinya nanti ada dari penuntut umum, dari jaksa lah istilahnya. Kemudian juga ada nanti dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan itu kerjanya ya untuk melihat bagaimana sudah dilaksanakan belum begitu. Gitu. Ada yang mengawasi dari penuntut umum, jaksa dan dari Bapas. Saya juga was-was nih Bapak. Was-wasnya dengan KUHP yang baru ini kan lebih ringan dibandingkan KUHP sebelum 2025. Seperti tadi itu sanksinya nanti setelah pengadilan harus mengerjakan kebersihan atau sosial lainnya. Lah takutnya nanti anak-anak muda ini mandak engko paling ning pengadilan itu dihukumi ngresiki masjid tak gendut bendino. Nah, apakah nanti untuk tersangka yang sama itu kalau mengulangi lagi apakah sanksinya dibedakan dengan KUHP ini? Kalau misalnya baru pertama itu pengenaan pidananya itu yang lebih ringan istilahnya. Kayak kerja sosial tadi mungkin hanya denda begitu ya. Cuman kalau sudah lebih dari sekali, nah itu kan beda cerita Pak Karso. Oh gitu. Artinya ini kita anggap dia sudah pengulangan. Nah pengulangan pidana itu tentu penjatuhan hukumnya tidak sama lagi dengan yang baru Mbak Karso. Lagu ini Mbak Karso, 1 kali kau sakiti hatiku, masih kumaafkan. Tapi kedua kali tetap kumaafkan. Nah, tapi kalau dihukum ya batasnya cuma 1 kali tuh, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Kalau dilakukan 3 kali ya. Nah, kalau 3 kali kan nggak boleh ya. Tidak boleh. Kalau dihukum di proses peradilan pidana itu cuma 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali sudah tercatat
Datanya sudah ada di pengadilan, yeah. sudah ada di kejaksaan, sudah ada di kawan-kawan kita di kepolisian. Jadi, gitu. ini satu kali walaupun ringan ini, misalnya nyuri bebek tadi, sudah pernah ini kawan ini, tidak bisa lagi denda ini, tidak bisa lagi nyuruh bersih masjid ini. Yeah. Ini berarti harus yang lebih ibarat minum obat ini dosisnya harus lebih kuat lagi. Betul. Tapi kemarin itu saya membaca berita Bapak di salah satu yang sering terjadi itu di Ponorogo. Itu tuntutan harta gono gini, sehingga mereka secara pihak itu membongkar rumahnya. Itu seharusnya akan melalui prosedur dari pengadilan juga ya Bapak ya. Itu yang kerja di luar negeri itu yang bakar saya? Iya, itu lagi trending di Ponorogo sehingga ditiru-tiru oleh masyarakat di luar Ponorogo juga. Nah, kalau itu kan memang lebih ke ini ya Pak Karso ya, itu mungkin rumahnya dibikin berdua Pak Karso ya. Suaminya kerja di luar negeri sebagai TKW, kemudian tiba-tiba pulang ternyata istrinya sudah dengan orang lain. Tapi kalau bicara itu ya Bapak ya, apakah dari pengadilan sendiri tidak mendamaikan seperti itu? Bapak sendiri kan hakim, pastinya Bapak adalah di tengah-tengah mereka. Kalau dalam proses sistem peradilan pidana itu kan dimulainya dari kawan-kawan kita kepolisian, Pak Karso. Iya. Kami ini ibaratnya sudah tahap 3 ini, kepolisian dulu, kejaksaan, baru pengadilan. Nah, kami ibaratnya menerima berkas perkara saja. Kalau tidak selesai di tingkat penyidikan atau penuntutan, pra penuntutan di kejaksaan. Nah, kalau terkait pertanyaan Pak Karso tadi, sebenarnya banyak perkara-perkara seperti itu sudah berhasil dimediasi di tingkat kita di kepolisian. Nah, sehingga kemudian dalam contoh yang tadi disampaikan, itu kalau misalnya melapor salah satu pihak, istri atau melapor misalnya ada pengerusakan itu, kemungkinan akan didamaikan dulu oleh kepolisian. Karena ini kan masih dalam lingkup rumah tangga gitu. Nah, tahu bisa didamaikan, mungkin bisa bangun rumah lagi. Nah, kalau misalnya sudah ada mau berpisah misalnya, nanti diarahkan berpisahnya kalau bagi yang Islam nanti menggugatnya ke pengadilan agama. Kalau yang beragama selain Islam itu gugat perceraiannya ke pengadilan negeri begitu. Nah, nanti baru ditangani oleh pengadilan proses perceraiannya tadi. Nah, tapi kalau pengerusakan tadi, kalau seandainya tidak ada laporan, tidak disampaikan ke kepolisian, tentu tidak akan sampai ke pengadilan nanti Pak Karso. Nah, ini selama KUHP baru dari 2026, Pengadilan Negeri Magetan, Bapak, ini sudah menangani berapa kasus selama ini 4 bulan ini dengan KUHP baru ini? Nah, terkait jumlah penanganan perkara yang kami tangani sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Karso. Magetan ini kan terkenal dengan guyub ya Pak Karso ya, guyub dan tingkat kejahatannya relatif lebih rendah dibanding daerah-daerah lain. Nah, tahun lalu itu kami tidak salah menangani sekitar perkara pidana itu sekitar 120-an perkara pidana. Masya Allah, banyak sekali ya. Itu masih sedikit dibandingkan Surabaya itu bisa 3.000 bahkan. Itu dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun? 1 tahun ya. Mungkin daerah-daerah lain yang kota-kota besar ya maka harus bisa 4.000, 5.000 perkara pidana. Kalau kita di Magetan ini setahun ini cuma 120. Artinya kalau kita kalkulasikan, kita presentasikan itu cuma 10 perkara pidana yang disidangkan setiap bulan di Pengadilan Negeri Magetan. Itu perkaranya tadi ya beragam, curi, kemudian ada juga penganiayaan, misalnya penipuan, kemudian juga ada mungkin kekerasan seksual misalnya Pak Karso ya. Nah, relatif perkara-perkara yang tidak terlalu banyak perkaranya Pak Karso. Iya. Nah, dalam konteks penerapan KUHP baru, kita kenal juga istilahnya Pak Karso, selain yang selain yang putusannya kerja sosial tadi, kemudian yang bisa juga pengawasan misalnya atau denda itu,
Nah, bisa juga dilakukan oleh hakim sekarang ada namanya putusan yang bersifat pemaafan hakim. Nah, baru lagi kan Pak Karso ya? Ini apa lagi? Saya kok baru tahu semuanya. Dulu itu Pak Karso, sebelum KUHP berlaku ini, putusan itu hanya 3 Pak Karso. Terbukti, kemudian bebas, atau kemudian lepas. Nah, lepas ini berarti tidak terjerat. Lepas ini dia terbukti tapi bukan tindak pidana. Nah, misalnya ternyata setelah kami sidangkan, oh ini perkaranya perdata, ini perjanjian, ini bukan penipuan, penggelapan ini. Nah, kalau sekarang selain yang 3 tadi itu juga ada lagi namanya putusannya tindakan. Tindakan itu misalnya untuk terdakwanya ini misalnya diinikan ke rumah sakit, misalnya perlu perawatan ke rumah sakit, atau mungkin anaknya ini atau terdakwanya ini harus diberi apa istilahnya itu ya, ke pondok pesantren untuk pendidikannya dipondokkan. Ada lagi satu lagi pemaafan hakim. Nah, pemaafan hakim ini mungkin karena ringannya tindak pidana yang dilakukan itu. Kemudian ketika melakukan tindak pidana itu dia juga misalnya dalam keadaan tertentu, sedang emosi, sedang apa, hakim boleh memaafkan terdakwa itu. Tapi tapi hanya untuk perkara-perkara yang ringan. Oh gitu. Ringan sifatnya. Mungkin dia Mbak Karsi? Ya nyuri tadi juga, nyurinya mungkin malam-malam ini kelihatan melewati rumah tetangga ada 1 ekor ayam, nyuri baju, terus mungkin kondisinya mungkin waktu itu lapar sekali, ngambil makanan 1 piring misalnya, ya. Nah, itu karena ringannya perbuatan, kemudian kondisi perilaku atau kondisi dia melakukan itu dalam kondisi tertentu, itu bisa kita maafkan. Tapi lagi-lagi itu hanya 1 kali tadi. 1 kali perbuatan. Kalau yang kedua, ketiga tentu beda lagi ya Mbak Karso ya. Wah, saya aja baru nginjak pengadilan aja sudah ndrodok. Apalagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Ndrodok itu apa Mbak Karso? Bergetar dadanya. Ndredeg. Ngeweli jarine wong Jawa. Ngene ngono. Jadi saya itu amit-amit jambai jangan sampai kita bisa masuk bertemu dengan jenengan. Tapi ini kita ketemu ya Pak. Ini termasuk kita ini sidang atau tidak? Ini sidang apa ini? Sidang apa ya istilahnya? Istilahnya saling berbagi edukasi supaya kita tidak terjerumus dalam pengadilan. Ya jangan sampai kita duduk di kursi panas. Amin. Ya. Nah, tentunya sahabat Rasi Media jangan kemana-mana dulu ya. Jadi tetap merapat terus di acara podcastnya Mbah Karso. Podcast angkringan Mbah Karso. Podcast angkringan Mbah Karso. Oke, sahabat Rasi Media, kita kembali lagi di acara podcastnya Mbah Karso yang istimewa ya. Masih bersama Pengadilan Negeri Magetan dengan KUHP yang baru, sahabat Rasi ya. Tentunya bersama Bapak Hakim yang paling ganteng. Mungkin sahabat Rasi Media mau bertemu tapi harus berbuat yang tidak baik dulu. Tapi jangan sampai itu amit-amit jabang bayi. Nah, Bapak, kemarin itu saya itu membaca sebuah berita tentang restoratif justice di pengadilan itu. Realnya itu seperti apa sih Bapak sebenarnya? Ya, kalau restoratif justice itu kalau kita bahasakan sederhananya itu keadilan restoratif bahasanya. RJ itu bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. Kalau kita lebih menggunakan keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif ini Mbak Karso ini pendekatan sebenarnya, pendekatan penyelesaian perkara pidana itu dengan melibatkan pelaku, korban, atau kemudian ada tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan seperti semula. Jadi ibaratnya bukan langsung dihukum, tapi kemudian kalau ada misalnya tindak pidana, contohnya pencurian dalam keluarga misalnya, kan ada juga kami pernah menangani itu
anaknya nyuri emas di rumah, mungkin bandel anak ini Mbak Karso. Oh ya. gitu. Oh, itu pencurian dalam keluarga Mbak Karso. Nah, ini penyelesaiannya nanti bisa melibatkan pelaku, orang tua, atau mungkin kakeknya misalnya. Diselesaikan dengan cara-cara untuk mencari keadaannya nanti bisa seperti semula lagi. Nah, kalau RJ ini Pak Karso dilaksanakan dalam pendekatan perkara itu, nanti muaranya keadaannya bisa baik lagi tanpa adanya penghukuman terhadap salah satu pihak begitu Pak Karso. Nah, tapi memang di ini sebenarnya diaturnya di KUHP Pak Karso. Tadi kan KUHP ya? Iya, KUHP ini ada juga KUHP. Ya. Nah, diaturnya di KUHP di Undang-Undang 20 tahun 2025 itu juga berlaku sama 2 Januari 2026. Itu hanya untuk perkara-perkara yang tadi yang saya sampaikan tadi, ancamannya maksimal 5 tahun. Atau kemudian ancaman pidana penjaranya itu kategori 3 yang 50 juta tadi. Kemudian belum pernah melakukan tindak pidana. Berarti baru pertama kalinya itu. Nah, ini kemudian tidak hanya berlaku di pengadilan, tapi juga bisa dilaksanakan di kepolisian, kemudian di kejaksaan. Nah, contohnya kalau kawan-kawan kepolisian menerima perkara yang sifatnya ringan tadi, yang kategorinya tadi itu, yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun itu, kemudian atau ancaman dendanya kategori 3 itu tidak pernah pengulangan segala macam Pak Karso, itu kemudian sekarang kawan-kawan kepolisian itu akan melaksanakan namanya mekanisme keadilan restoratif atau RJ tadi, restoratif justice tadi. Nah, kalau nanti berhasil Pak Karso, itu nanti di tingkat penyidikan akan dibuatkan suratnya, namanya surat ketetapan penghentian penyidikan, SKPP. Nah, berarti perkaranya sudah selesai. Ya. Nah, nanti baru untuk kepastian hukumnya itu nanti dikirim ke pengadilan SKPP-nya itu. Nanti ketua pengadilan mengeluarkan nanti surat penetapan. Oh gitu. Nah, dianggap selesai perkara itu. Tidak perlu disidang di pengadilan. Berarti sebelum pengadilan sudah selesai begitu selesai. Ya. Nah, itu juga akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, atau juga mengurangi tingkat over capacity di rutan atau di lapas kita. Nah, gitu. Tapi sekali lagi tentu RJ ini bisa berlakunya kalau juga ada pemaafan dari korbannya Pak Karso. Kalau orang tuanya yang jadi pelaku tadi adalah anaknya, mungkin baru pertama kali kan kemungkinan orang tua akan memberikan maaf Pak Karso. Betul. Nah, tapi mungkin kalau sudah 2 kali tentu berbeda lagi, tidak bisa lagi diterapkan RJ itu. Nah, begitu juga untuk perkara-perkara pidana yang lain yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun itu, atau ancaman dendanya kategori 3 50 juta itu harus di RJ, wajib di RJ Pak Karso. Baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Tapi lagi-lagi harus ada pemaafan tadi. Dan kemudian kalau seandainya tidak ada pemaafan tadi, mohon maaf nih kan kadang-kadang ada juga Pak Karso korbannya tidak memaafkan gitu Pak. Betul. Kadang sampai teriak-teriak karena hasil dari sidangnya tidak memuaskan, mereka biasanya ada yang demo juga Bapak. Iya, itu beda lagi kan demonya. Kemarin Etek Lau kan ya. Iya. Yang kawan-kawan kita Etek Lau demonya di pengadilan. Tapi kan yang didemo bukan pengadilan sebenarnya. Jadi demo dari penuntutnya tadi. Atau yang mengajukan gugatan kepada. Yang mengajukan gugatannya ke pengadilan itu. Oh gitu. Nah, tapi kalau tentang sidang di pengadilan ya Bapak ya, itu apakah prosedurnya itu memang harus melalui kepolisian dulu atau mereka bisa mengajukan langsung ke pengadilan begitu? Kalau untuk perkara-perkara perdata, baik itu gugatan maupun permohonan misalnya, itu boleh diajukan masyarakat pencari keadilan yang merasa haknya terganggu atau haknya merasa dirugikan misalnya, itu boleh langsung. Tapi dalam konteks perkara perdata Pak Karso, misalnya saya punya tanah misalnya di Selosari misalnya, tapi kemudian diserobot oleh
orang lain, misalnya didirikan di sana, misalnya angkringan atau tanpa izin, misalnya itu yang merasa dirugikan, pencari keadilan itu bisa mengajukan gugatan terhadap yang mengambil haknya itu ke pengadilan negeri. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah tindak pidana pencurian, penggelapan, perjudian misalnya, Bang Arso, itu harus melalui proses peradilan pidananya melalui laporan atau pengaduan ke kepolisian. Nanti kepolisian yang akan dulu memproses, melakukan penyidikan, nanti setelah itu baru dilimpahkan kejaksaan melihat ini, oh ini pasalnya, nanti akan dibuat dakwaannya pasal ini, baru disidangkan. Oh gitu, J. Tapi kalau semenjak KUHP yang baru ini diterapkan, tantangan terbesarnya apa nih Bapak? Nah, dari diskusi kami di pengadilan, sebenarnya tantangan terbesar itu justru masyarakat sebenarnya. Berarti saya juga termasuk dari tantangan terbesar dari pengadilan ini ya. Maksudnya begini Bang Arso, masyarakat kan sudah terbiasa ini. Kalau saya melakukan misalnya menampar sedikit, merah pipinya, kan pengennya langsung lapor polisi, langsung dipenjara ini Bang Arso. Yang menampar begitu. Iya. Nah, lagi-lagi kalau sekarang kalau terhadap tindak pidana yang sifatnya tadi ringan itu tadi, tidak akan langsung kemudian bisa dikenakan penjara Bang Arso. Bahkan di kawan-kawan kepolisian pun sekarang itu untuk menahan itu berpikirnya apa ya Bang Arso? Berpikirnya sangat ini sekarang sangat ini sekali, sangat hati-hati sekali untuk menahan itu. Dulu kan enggak kena tampar di jalan misalnya, atau senggolan kemudian batu hantam, salah satu lapor langsung ditahan atau langsung di apa namanya tangkap oleh kepolisian. Sekarang enggak, lebih hati-hati lagi. Nah, sekarang masyarakat kita mungkin perlu diedukasi bahwa tidak seluruh tindak pidana itu yang sekarang akan dijatuhi pidana penjara oleh hakimnya. Mungkin akan dijatuhi pidana denda, mungkin juga akan dijatuhi pidana pengawasan, atau juga mungkin akan dijatuhi pidana kerja sosial tadi Bang Arso. Oh gitu. Nah, bersihkan, jangan apa, kalau ada gereja misalnya membersihkan gereja bagi yang non muslim, atau mungkin membersihkan taman kota misalnya. Itu kan juga membantu Pemda sebenarnya, membantu masyarakat Magetan. Atau mungkin membersihkan selokan yang banjir, kita banjir kemarin Bang Arso ya. Iya betul. Banjir di Ngariboyo dan Magetan. Bisa nanti. Tapi sekali lagi tetap diawasi oleh penuntut umum dan kemudian Bapas itu Balai Masyarakat. Berarti dengan KUHP yang baru ini bisa menumbuhkan rasa jiwa sosialnya dari para tersangka itu ya. Karena kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi itu, mereka melupakan sosialnya seperti itu, kerasa prihatinnya tidak ada, ya kan. Kadang seperti itu juga sih Bapak, ya kan. Ya. Nah, jadi sehingga dengan KUHP yang baru ini mereka bisa tumbuh rasa jiwa sosialnya begitu ya. Oh, itu kalau untuk sanksi sosialnya itu sendiri di dalam KUHP itu apakah hanya dilakukan dalam 1 hari atau mungkin tergantung dengan kasus yang? Ya, kalau pidana kerja sosial itu Mak Arso bisa dilakukan mungkin selama katakanlah misalnya 3 bulan membersihkan masjid. Tapi 3 bulan itu juga diatur waktunya. Misalnya sehari itu maksimal 8 jam. Kalau misalnya terdakwanya, misalnya kesehatannya katakanlah agak sudah sepuh ya, itu mungkin bisa 4 jam sehari. Nah nanti itu disesuaikan dengan kondisi fisik, kondisi lingkungan segala macam. Jadi jangan sampai juga nanti disuruh bersihkan musola, disuruh bersihkan parim, god nanti tumbang pula nanti, timbul pula nanti ini. Tetap disesuaikan nanti dengan azasnya, nanti tetap proporsional, berimbang, tapi juga harus menimbulkan efek penjeraan. Nah, dengan kerja sosial itu kan juga malu Bang Arso. Nah iya ini. Ya, kan Bang Arso ya. Iya. Kamu kemarin saya aja nyapu di depan itu aja sudah malu, apalagi membersihkan tempat umum. Jadi saya harus pakai topeng apalagi ini. Orang-orang yang bisa nyuri ayam tadi Bang Arso, ketika ketemu temannya, saya kemarin
dijatuhi ini loh. Oh, kamu ternyata yang bersih. Iya, gitu. Kan itu daripada di penjara kan Pak Karso ya. Itu belum tahu tempatnya langsung, tapi sudah diupload sama temannya. Media sosial di pengadilan. Wah, ini bahaya ini. Tapi pengadilan nggak boleh ngupload. Oh gitu ya. Ketemu sama teman-temannya di sini. Oh gitu. Di masjid misalnya kan. Kalau saya sendiri Pak Karso lebih malu itu Pak Karso. Disuruh bersihkan masjid misalnya karena kita melakukan pelanggaran terhadap aturan Pak Karso ya dibanding betul ini Pak Karso. Oh gitu, J. Tapi kalau boleh jujur ya Bapak ya, dengan KUHP yang baru ini sekarang ini sudah mendekatkan keadilan ke masyarakat belum sih Bapak? Ya, ruang untuk terciptanya keadilan, kepastian hukum, kemudian pemanfaatan yang menjadi cita-cita hukum itu tentu lebih lebih aplikatif dengan KUHP iya. Karena kita tahu kalau KUHP lama itu kan peninggalan Londo ya Pak Karso ya. Belanda Pak Karso ya. Tapi mbahnya untung dulu nggak ikutan Belanda ya. Kalau dulu kan Belanda namanya pribumi ya maunya sekeras-kerasnya, sedikit-sedikit penjara, sedikit-sedikit nanti ditangkap, sekarang disiksa. Nah kalau sekarang di kepolisian itu juga kalau pemeriksaannya sesuai dengan KUHP yang baru ini juga nanti harus ada rekamannya ketika diperiksa. Jadi akan semakin humanis lagi sebenarnya. Gitu. Tidak boleh lagi ada penyiksaan, pemukulan karena sudah direkam semua nanti. Kalau tidak diikuti prosedur itu nanti justru bisa dipersoalkan oleh keluarga terdakwa, tersangka misalnya. Dan itu menjadi perhatian oleh penegak hukum sekarang. Tapi kalau ngomong-ngomong soal KUHP ya Bapak, ini yang baru ini khusus di Magetan saja, apakah seluruh Indonesia? Nah, berlakunya seluruh Indonesia Pak Karso. Seluruh dari Indonesia. Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang berlaku sekarang yang ini, yang KUHP 2023 dan yang KUHP 2025. Jadi ini pegang kita sekarang Pak Karso. Oh gitu. Kalau kita bersidang, kalau kita menyidangkan atau berarti wajib mengetahui isi dari KUHP ya. Ini apanya? Ini yang harus kita pelajari, kita pedomani, kita laksanakan. Oh gitu. Nah, tapi apa yang perlu diperbaiki dari sistem kedepannya ini Bapak setelah beralih KUHP 2025 ke 2026? Apakah nanti di tahun 2027 berubah lagi? Tentu tidak ya Pak Karso. Ini kalau KUHP ini kan membuatnya itu bukan hitungan hari ya Pak Karso ya, bukan hitungan jam, tapi sudah puluhan tahun ini upaya-upaya ini. Dari tahun 63 sudah ada simposium hukum untuk membuat KUHP baru, dilanjutkan tahun 70-an, 80-an, baru 60 tahunan juga ini bikin yang setebal ini Pak Karso. 60 tahun? Bangsa kita loh yang Masya Allah. Ya, menyusunnya bangsa kita ini. Para akademisi, penegak hukum, dan tokoh masyarakat juga diundang, tokoh adat, tokoh agama juga. Ini 60 tahun Pak Karso. Jadi berlakunya saya rasa ini ke depan tetap ini yang akan dilakukan. Tapi mungkin ada revisi-revisi, ya tentu bisa jadi. Tapi tidak secara keseluruhan Pak Karso ya. Oh gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan Pak Karso soal apa yang perlu diperbaiki. Betul. Ya, saya sih berpendapat bahwa ini masih harus disosialisasikan lebih masif lagi ke masyarakat. Nah itu dia, makanya hari ini saya mengundang dari pengadilan biar masyarakat itu tahu dengan perubahan KUHP ini. Jadi harus lebih banyak lagi sosialisasi biar masyarakat tahu sekarang ada perubahan paradigma. Penghukuman yang semula efeknya tujuannya pemidanaan itu untuk kemudian penjeraan istilahnya, tapi sekarang sudah berubah kepada pemulihan keadaan semula. Bagaimana kemudian masyarakat juga nanti bisa selain dihukum pidana penjara, pidana kerja sosial, kemudian
pidananya denda misalnya, tidak hanya masuk penjara lah sekarang. Saya yakin ini Pak Karso dalam berapa tahun ke depan ini, mungkin 3, 4 sampai 5 tahun ke depan itu urutan itu mestinya berkurang gitu. Ya, seharusnya berkurang Bapak. Karena saya kemarin dapat informasi bahwasannya sempat overload juga. Ya. Karena banyaknya kasus seperti mencuri ayam aja di penjara. Terus gara-gara mengambil makanan pun juga di penjara. Makanya dengan adanya KUHP ini berarti bisa disanksi selain di penjara yaitu dengan sosial tadi. Tapi selain sosial itu adakah sanksi-sanksi yang bisa diberlakukan kepada para tersangka begitu Bapak? Ya ada tetap Pak Karso. Kalau untuk tidak pidana kejahatan serius misalnya, misalnya mohon maaf ini pembunuhan misalnya, pembunuhan misalnya, atau kemudian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati misalnya. Kalau sederhana itu begal itu Pak Karso, itu tetap itu pidananya kan pidana penjara, bahkan bisa pidana penjaranya seumur hidup atau bahkan bisa pidana mati dengan masa percobaan. Jadi yang harus kita sampaikan ke masyarakat itu KUHP baru ini dan KUHP baru ini juga tetap melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya serius. Tapi untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya ringan dan bisa diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif tadi, itu tentu juga pemberlakuannya juga melihat situasi, melihat melihat jumlah korbannya berapa, melihat akibat tindak pidana seperti apa. Kalau akibatnya serius tetap serius ini. Tapi kalau akibatnya misalnya hilang 1 ekor ayam tadi, masuk di penjara Pak Karso. Iya. Harganya ayam berapa? 30.000. Lengge. Makanya kalau saya kehilangan alam ngerti tersangkane US Ben daripada nanti kasihan ya Bapak, mereka mungkin mencuri ayam karena mungkin butuh ya kan. Tapi kalau bicara dengan KUHP yang baru ini memang saya akui lebih efektif begitu ya Bapak dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang kemarin menjadi tersangka Mbah siapa tadi yang mencuri pisang ya. Hanya beberapa tundun saja harus dipenjara ya kan, kasihan dengan usia yang sudah tua juga. Nah tapi dalam pengadilan negeri Magetan ini Bapak selama ini sudah pernah mengalami kasus yang mungkin menimpa lansia begitu nggak sih Bapak? Nah untuk lansia Pak Karso, sekarang di KUHP baru kita ini, KUHP dan KUHP baru saya gabung aja lah Pak Karso ya, supaya supaya mudah dipahami. Itu kalau tersangka atau terdakwanya itu usianya sudah sepuh, kalau saya tidak salah itu sudah berapa ya, 70 tahun ke atas itu. Berarti ada batas usianya begitu? Tidak boleh dipenjara lagi. Harus betul-betul betul-betul kita perhatikan usia itu sekarang. Jadi sedapat mungkin yang sudah sepuh itu jangan ditahan. Baik itu di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan maupun di pengadilan. Nah begitu penghormatan terhadap hak asasi manusia juga harus diperhatikan, kesehatannya segala macam. Kalau yang bersangkutan misalnya kalau ditahan akan memberikan efek yang berbahaya terhadap kondisi kesehatannya, mungkin bisa dialihkan penahanannya di penahanan kota atau penahanan rumah. Nah, terutama yang tua ya Pak Karso ya. Iya. Tapi jangan. Tapi apakah itu dengan kasus yang berat pun juga sama? Tidak sama Pak Karso. Kalau untuk misalnya perkara-perkara yang sifatnya tadi Pak Karso, misalnya tidak pidana korupsi misalnya, tidak pidana yang extraordinary lah, tidak pidana korupsi tahu kan kita ya, merusak sedih-sedih kehidupan berbangsa Pak Karso. Iya, Magetan pun juga ternyata ada. Nah, itu lebih hangat lagi informasi Pak Karso ya. Iya, betul. Nah, tapi kami tidak boleh menanggapi hal tersebut karena potensinya nanti akan diajukan permohonan ke pengadilan karena jadi kami tidak boleh menanggapi itu. Tapi yang jelas untuk perkara-perkara yang tertentu yang sifatnya seperti tadi misalnya pembunuhan, kemudian tidak pidana korupsi itu kan memang tetap di penjara Pak Karso. Paling-paling kemudian kalau ada pengecualian yang tadi usianya tadi itu dilihat dulu
apakah misalnya bisa ditahan atau tidak. Tapi memang penghormatan terhadap hak asasi manusia di KUHP dan Kode Baru kita ini sudah sangat bagus, Pak. Oh gitu. Nah, ini sebelum kita tuntaskan ya Bapak dengan bincang-bincang, sebenarnya pengennya terus nih Bapak. Ini belum terasa itu baru 10 menit. Nah, ini pesan untuk masyarakat Magetan ya Bapak ya, biar tidak salah paham dengan KUHP yang baru ini Bapak. Mungkin dengan KUHP yang baru seperti tadi, hukuman ringan bagi mereka yang tersangka ringan-ringan, itu harus diberikan sanksi yaitu sosial. Nah, biar masyarakat itu tidak salah paham begitu Bapak. Pertama tentu pesannya jangan sampai masyarakat atau warga Magetan melakukan tindak pidana. Baik itu tindak pidananya yang ringan ya Pak Karso atau apalagi berat Pak Karso ya, sedapat mungkin. Kemudian sebagai masyarakat warga negara harus taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Termasuk juga kalau bisa jangan minum minuman keras ya Pak Karso ya. Dan ada perda, kita juga perda minuman keras. Itu banyak di sidang itu di pengadilan itu Pak Karso yang minum arak Jowo gitu Pak Karso. Wah, itu banyak sekali sekarang. Itu yang pertama Pak Karso. Kalau bisa jangan melakukan tindak pidana sekecil apapun. Yang kedua tentu masyarakat juga harus diberi pemahaman sekarang berlakunya KUHP nasional itu juga sudah merubah paradigma yang semula bentuknya penghukuman, penjeraan kepada pelaku tindak pidana yang sifatnya pembalasan ya Pak Karso ya. Sekarang sudah arahnya kepada keadilan restoratif yang bersifat memulihkan keadaan semula, terutama untuk perkara-perkara tindak pidana yang sifatnya ringan dan bukan pengulangan tindak pidana. Oh gitu. Kemudian terus juga kami berpesan masyarakat juga harus berani melapor kalau seandainya ada berlaku aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Pak Karso. Kami di pengadilan mohon izin Pak Karso sudah diamanatkan oleh pimpinan kami di Mahkamah Agung untuk tidak lagi melakukan tindak pidana atau tidak lagi melakukan perbuatan yang sifatnya transaksional dan melanggar integritas. Kalau ada hakim di Pengadilan Negeri Magetan, kalau ada pegawai atau orang yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Magetan yang meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu terkait dengan penanganan sebuah perkara, itu monggo dilaporkan kepada pengawas eksternal kami, Komisi Yudisial, ataupun pengawas internal kami, Badan Pengawas Mahkamah Agung, atau mungkin kalau tidak mau melapor di sini ke Pengadilan Tinggi Surabaya atas kami monggo. Oh gitu. Tapi kalau masyarakat ingin melaporkan itu, apakah ada layanan khusus mungkin nomor atau begitu Bapak? Ada kanal pengaduannya, baik telepon, baik WA maupun layanan administrasi persuratan juga ada. Bahkan juga kami juga membuka layanan itu di sistem informasi pengawasan namanya SIWAS. Itu kita bisa melapor dengan mengakses siwas.mahkamaagung.go.id. Itu kita bisa melapor tanpa diketahui identitas kita. Oh, berarti dilindungi yang pelapornya itu tadi. Macam whistleblowing system kalau istilahnya itu. Peniup peluit gitu. Jadi tidak akan diketahui identitasnya sepanjang kemudian bisa memberikan bukti-bukti yang valid misalnya Pak Karso. Jadi pengadilan semakin terbuka, semakin inklusif dan siap untuk dilaporkan kalau seandainya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tadi tidak berintegritas, kemudian masih ada transaksional pelayanan. Karena di pengadilan itu semua Pak Karso, kalau kita mau mendaftarkan perkara sudah ada sudah ada rincian berapa yang harus dibayar itu. Dan itu masuk kas negara semua. Selain selebihnya itu kami pastikan itu bukan pengadilan. Atau menjanjikan sesuatu itu bukan pengadilan. Kalau ada laporkan, karena kami siap dengan itu dia sahabat Rasi Media ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kadang saya juga takut Pak. Saya pengen melaporkan itu kadang nanti malah saya yang kena sidang nanti. Oh, tidak Pak Karso. Jadi untuk pelapor itu aman ya? Aman, silahkan dilaporkan. Gitu, Jadi tidak hanya di pengadilan saja, kalau ada di kejaksaan misalnya yang masih
melanggar ketentuan di kepolisian. Para penegak hukum ini kan sebenarnya sistem peradilan pidana itu tidak hanya di pengadilan, di kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai ke rutan itu Mas. Kita kalau mau bangsa kita ini bermartabat, mau bangsa kita ini maju, mau bangsa ini beradab, kan harus diperbaiki semua Pak Karso. Iya betul. Tidak hanya bisa nanti hanya pengadilan yang bersih, yang lainnya belum, tidak bisa. Atau yang lainnya bersih, pengadilannya tidak bersih, tidak bisa juga. Harus satu kesatuan. Termasuk juga masyarakatnya. Jangan mau memberikan sesuatu dijanjikan sesuatu, jangan mau memberikan sifatnya materi atau dalam bentuk apapun untuk penanganan suatu perkara di suap, intinya suap. Nah. Oke, mungkin sudah banyak sekali ya tentang yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi dari salah satu pengadilan negeri Magetan ya, tentang KUHP yang baru ini ya. Semoga saja dengan penerapan KUHP yang baru ini bisa memberikan peradilan bagi masyarakat di Kota Magetan khususnya ya, karena dari kasus-kasus yang sudah lama dengan KUHP yang lama itu banyak kasus yang seharusnya diberikan sanksi ringan, mereka harus mendapatkan sanksi yang berat ya Bapak ya. Ya semoga saja dengan KUHP baru ini bisa lebih adil lagi. Dan untuk sahabat Terasi Media yang mungkin menemukan kasus suap di pengadilan atau mungkin diiming-iming dengan membayar ini kasusnya selesai, jangan terus langsung laporkan saja ya, karena pengadilan negeri Magetan bekerja dengan sepenuh hati ya. Oke, terima kasih Bapak Dedi ya. Ini sangat bermanfaat ya untuk pendengar Radio Terasi Media. Mungkin nanti bisa dilanjutkan next lagi Bapak, karena kalau bicara soal KUHP itu masih banyak sekali, apalagi yang KUHAP itu. Ini seharusnya KUHAP itu juga harus dibicarakan Bapak, karena masyarakat Magetan itu ngerti nih sidang di penjara gitu aja. Setiap ada tersangka atau mungkin kasus-kasus gitu, mungkin belum tahu mengenai KUHAP ataupun nanti KUHP yang baru ini. Nanti biar lebih jelas lagi nanti kita sambung lagi untuk sahabat Terasi ya. Jadi yang nonton ya di podcastnya Mbah Karso ya, jangan lupa nanti like, komen, dan subscribe dan di-share biar masyarakat tahu tentang perubahan KUHP mulai 1 Januari 2026 2 Januari 2026 ini dengan peraturan baru sahabat Terasi Media. Jadi biar tidak salah paham, monggo ditonton podcastnya Mbah Karso. Nanti kita akan mengundang lagi dan memperdalami lagi tentang yang namanya KUHP dari Pengadilan Negeri Magetan ya. Saya Mbah Karso bersama Bapak Dedi mohon pamit sebagai hakim ya. Jangan sampai ketemu sama Pak Dedi. Saya sekali ini saja ya, karena kalau di pengadilan sudah tidak kuat lagi untuk berdiri karena masuk di kursi panas Bapak. Apakah Pak, ini sebelum pamit Pak, apakah memang di kursi panas itu panas Pak? Kursinya nggak panas Pak, cuman suasananya tentu berbeda dengan gitu. Kita di sini. Kita boleh makan, boleh minum ya Pak. Oh ya, berarti nggak panas ya Bapak ya? Oh jadi saya nggak mau Pak. Ada AC-nya Pak. Tapi tak kiranya itu dibakar dari bawah Bapak. Oh tidak ternyata ya. Oh jadi untuk sahabat Terasi jangan kemana-mana, nantikan podcast selanjutnya bareng Pengadilan Negeri Magetan ya. Tetap merapat di acara podcast Mbah Karso Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast angkringan Mbah Karso